Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran prakarya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi mengenai lanjutan yang kemarin ya. Sebelum itu silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Kemudian kalian catat poin terpentingnya di buku tulis masing-masing. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, di sini ada 5 poin penting. Poin yang pertama yaitu kegunaan. Nah, kenapa sih harus memiliki nilai guna ya? Kerajinan itu tentu mengutamakan nilai yang praktis ya, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan. Nah, benda kerajinan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pula bagi pemakainya. Jika kalian nyaman ya, misal kalian membeli mainan atau kerajinan apapun yang menurut kalian nyaman, itu akan membuat kalian senang ya. Kemudian yang ketiga adalah keluasan. Keluasan itu apa sih, Bu? Ya, nilai kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Kemudian yang keempat adalah keamanan. Nah, ini sangat diutamakan juga ya. Kenapa sih harus aman gitu kan? Nah, kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya ya. Contoh misalnya piring dari wadah serat kelapa gitu kan, harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarnanya yang dipakai ya, agar tidak berbahaya jika digunakan oleh kalian atau masyarakat yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah keindahan. Nah, benda ini atau kerajinan tersebut itu harus memiliki nilai keindahan. Kenapa? Karena ini sebenarnya poin plus ya. Karena benda itu mempunyai keindahan untuk menciptakan daya tarik lebih ya dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Tentu kalian jika membeli sesuatu di pasar, di supermarket, di mall atau yang lainnya, yang kalian lihat ya, yang kalian lihat pertama kali itu pasti yang kalian inginkan gitu. Produk ini bagus ya, wah produk ini menarik ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama yaitu mengenai produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, bahan serat tumbuhan nih di bawah ini. Yang pertama yaitu contohnya adalah serat pelepah pisang. Nah, kalian bisa lihat nih, ini adalah gambar pohon pisang ya. Bagian apa sih, Bu, yang dipakai untuk dijadikan serat? Nah, yang untuk dijadikan serat adalah bagian pelepahnya. Jika kalian tidak tahu pelepah, ini adalah batang ya. Batang dari pohon pisang. Nah, batang pohon pisang atau pelepah pisang ini jika dijadikan serat untuk kerajinan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nih di bawah ya. Bentuknya adalah panjang dan juga lebar ya. Kemudian yang kedua yaitu serat dari daun pandan berduri. Nah, lah kok berduri, Bu? Iya, karena daun ini berbeda dengan pandan pada umumnya. Bukan pandan yang sering emak kalian pakai masak, bukan ya. Yaitu pandan yang ada durinya atau tusukan-tusukan di bagian pinggir daunnya seperti ini ya. Kemudian jika dikeringkan ya, dia akan menjadi seratnya. Nah, seratnya contohnya seperti ini.
Kemudian yang ketiga adalah serat dari eceng gondok ya. Kalian pasti sudah mengenal ya eceng gondok itu seperti apa sih bentuknya, atau sudah ada yang pernah mempelajari di sekolah dasar ya. Eceng gondok itu hidupnya di perairan seperti rawa, sungai, danau, dan lain-lain. Nah, kalau dijadikan serat atau dikeringkan, nah akan menjadi seperti ini ya, bentuknya memanjang ya, sesuai dengan batangnya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah untuk serat pelepah pisang ini yang diambil dari pohon pisang adalah bagian batangnya ya, bagian batangnya. Kemudian jika daun pandan berduri yang dijadikan serat adalah pada bagian daunnya ya, bagian daunnya. Kemudian eceng gondok dijadikan serat dalam kerajinan adalah batangnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah alat produksi kerajinan ya. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam ya. Sebenarnya cukup banyak peralatan yang digunakannya, namun ini hanya sebagian saja ya. Sebagian saja yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada gunting. Ada gunting. Dan yang kedua yaitu cutter. Yang ketiga adalah pisau. Yang keempat lem tembak, dan yang kelima adalah jarum. Nah, alat-alat di sini yaitu mewakili sebagian besar alat-alat yang digunakan dalam membuat kerajinan, ya. Baik itu dari bahan daun, bahan batang, bahan biji, dan lain sebagainya yang terbuat dari serat alam. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah, di bawah ini adalah contoh hasil dari kerajinan serat alam. Yang pertama adalah contoh dari kerajinan pelepah pisang, ya. Nah, biasanya ini gambar piring ya. Gambar piring biasanya dipakai dalam acara hajatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah gambar wadah yang terbuat dari eceng gondok. Terbuat dari eceng gondok, biasanya dijadikan sebagai wadah makanan. Ibu ambil contoh yaitu makanan getuk yang terbuat dari umbi-umbian yang berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar tas yang terbuat dari pandan ya, daun pandan berduri. Yang keempat adalah tas atau kerajinan yang terbuat dari rumput linggi. Dan yang terakhir adalah tas yang terbuat dari rumput ketak. Nah, sebenarnya bahan atau serat alam itu ada banyak sekali. Namun, yang perlu kalian perhatikan adalah beberapa contoh seperti daun, batang, biji, dan lain sebagainya. Nah, contohnya sudah Ibu jelaskan dan ada juga di buku ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai produk kerajinan serat dari hewan. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Tadi kita membahas tentang produk kerajinan serat dari tumbuhan.
Nah, di bawah ini adalah contoh bahan serat hewan. Yang pertama yaitu serat wol dari bulu domba. Bu, apa sih bedanya domba dengan kambing? Nah, jelas berbeda. Nah, kalian perhatikan di sini. Domba dengan kambing itu berbeda. Jika domba, bulunya itu lebih tebal dan lebih lembut dibandingkan dengan kambing. Bulu domba yang dijadikan serat ya. Nah, seperti ini contohnya. Serat dari bulu domba. Kemudian, yang kedua yaitu serat sutra dari kepompong ulat sutra. Bu, berarti selama ini kain sutra yang kita kenal berasal dari serat ulat sutra ya? Nah, betul. Serat yang diambil dari ulat sutra ini bukan dari ulatnya ya, tapi dari kepompongnya. Nah, kalian tahu kepompong kan? Bentuknya seperti apa? Ya, jika ulat itu mentas, nah yang diambil itu adalah kepompongnya. Kepompong ulat sutra itu sangat lembut dan ini biasanya dijadikan sebagai serat untuk pembuatan kain sutra. Selanjutnya yaitu serat dari bulu alpaka. Nah, alpaka itu apa sih, Bu? Alpaka itu mirip seperti domba ya, tapi berbeda. Nah, kalau kalian lihat domba di sini, lehernya pendek, sedangkan alpaka ini lehernya panjang. Mereka ini masih satu spesies, tetapi beda ya. Nah, sama halnya seperti bebek dan juga angsa. Mereka satu spesies, namun berbeda. Ya, apa sih berbedanya? Yang satu lehernya pendek, yang satu lehernya panjang. Ya, perbedaannya seperti itu. Kemudian contoh serat dari bulu alpaka, nih kalian bisa lihat. Serat yang dihasilkan adalah seperti ini. Tadi kita sudah membahas mengenai alat produksi untuk kerajinan serat dari tumbuhan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada alat produksi ya untuk kerajinan serat dari hewan. Sebetulnya ada banyak sekali alat yang digunakan. Namun, digunakan sesuai dengan kebutuhan peralatan tersebut. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan ya. Yang pertama yaitu ada gunting. Dan yang kedua ada pencukur bulu. Lah, kok pencukur bulu, Bu? Iya, karena bagian tubuh hewan yang diambil adalah bulunya. Tentu kalian harus menggunakan alat pencukur bulu untuk mengambil bulunya. Nah, yang ketiga ada baskom ya untuk menampung bulu-bulu tersebut. Yang keempat ada jarum. Jarum ini diperuntukkan untuk serat yang telah mengalami pengintalan dan menjadi benang ya. Dia akan diproses dan ditindaklanjuti dengan jarum dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembuatan produk kerajinan bahan serat dari hewan. Nah, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda pula ya. Kemudian bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi kembali menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya. Misalnya batik, busana, shawl, dan lain sebagainya. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan juga rajut. Kemudian di sini Ibu mengambil dua contoh ya, kerajinan dari serat hewan. Yang pertama yaitu ada gambar sepatu.
gambar sepatu yang terbuat dari bulu alpaka. Dan yang kedua adalah rompi. Rompi yang terbuat dari bulu domba. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Nah, kemasan itu telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau yang biasa-biasa saja. Nah, produk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan juga sangat membantu para pengrajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada masyarakat. Hanya dalam beberapa detik, ya, sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian jika dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu diantaranya yang pertama untuk menjual produk, tentu ya. Yang kedua untuk melindungi produk. Yang ketiga untuk memudahkan penggunaan produk. Dan yang terakhir untuk memperindah penampilan produk. Nah, keempat fungsi tersebut penting jika diperhatikan dalam meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Nah, bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, macam-macam ya. Misalnya, logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, dan lain sebagainya. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Nah, jika untuk dipamerkan ya, maka kemasan itu lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama atau nilai plus saja, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kemasan yang menarik. Yang pertama, yang kedua. Nah, sebetulnya dua-duanya juga terbuat dari bahan kardus ya. Tetapi jika kemasan itu lebih menarik, maka lebih banyak yang tertarik pula untuk membelinya. Maka kemasan itu harus terlihat cantik ya, harus terlihat cantik agar dapat dibeli oleh banyak orang, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Untuk pembelajaran di pertemuan hari ini dicukupkan ya. Silahkan kalian catat poin pentingnya atau rangkum pada buku tulis masing-masing. Kemudian, pelajari dengan baik materi bab 1 kerajinan serat dari awal hingga akhir. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian bab 1. Untuk rangkuman pertemuan hari ini tidak perlu dikumpulkan. Nanti Ibu akan periksa di pertemuan selanjutnya. Oke, jika ada yang tidak paham, silahkan chat personal melalui WA pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.